suatu kebanggaan ya bisa syuting sama bapak saya sendiri yang benar-benar tokoh Jawa gitu ya. Kalau aku sih jatuh cintanya sama Ajeng dengan apa ya, aku juga belajar tentang Jawa juga kan, maksudnya gimana sih kalau misalnya ningrat tuh kayak gimana sih biasanya orang-orangnya gitu. Terus nonton-nonton film juga kayak misalnya Kartini yang zaman dulu gitu. Terus ngobrol-ngobrol juga sama mbak-mbak aku di rumah, terus juga ngobrol sama teman pemain yang lain gitu. Banyakin referensi nonton film juga sih gitu. Terus yang ngobrol sama orang-orang Jawa, biasanya rata-rata sih kayak gitu. Nggak ada yang mudah ya menurut aku ya untuk memerankan sesuatu, kan butuh proses juga, butuh observasi juga, butuh mendalami juga kan. Apalagi ini film beda sama sinetron. Kalau sinetron kan ya udah gitu-gitu aja maksudnya. Dan gitu-gitu aja itu gimana, Dik? Ya kalau di dunia sinetron mungkin anak-anak sinetron udah pada tahu lah kayak gimana ya. Kita nggak ada yang mendalamin banget karakternya. Kita bacanya juga di lokasi kayak gitu. Episode hari ini ya bacanya hari ini juga. Kalau film kan buat syuting minggu depan kita udah baca semua skripnya, udah tahu kayak gitu. Dan aku di sini juga observasi ke teman aku yang dokter juga. Kayak gimana sih kalau menjadi dokter muda di rumah sakit misalnya kayak gini. Terus juga kayak gimana sih ketika kita bermain semi antagonis gitu. Cuman ada komedinya sedikit ya si Satrio ini ya. Dia jahat cuman ada komedinya sedikit kayak gitu. Gimana? Halo Sobat BK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Hari ini kita kedatangan bintang tamu istimewa, pemain film, lagi muter dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada Marsha Arwan dan Adi Sky. Kalau Marsha Arwan udah ketahuan dong, dia artis yang sekarang udah mulai semakin terbang tinggi. Kalau Adi Sky ini katanya sahabatan sama Rizky Bilar. Iya. Nggak usah. Udah, ntar di. Nah, mereka ini lagi deg-degan nih menjelang pemutaran perdana film apa? Cak, boleh cerita? Nagih Janji Cinta. Gitu. Boleh cerita? Sebelum ngalor ngidul, sehat kabarnya? Sehat, puji Tuhan. Saya Marsha Arwan, saya kabaripun saya panjenengan sehat. Apa itu artinya? Kabarmu gimana? Ini kan si peranmu si Ajeng Larasati itu kan orang Jawa. Ajeng Larasati. Iya sih. Emang gitu ya? Boleh cerita. Udah lama banget kebetulan syutingnya. Jadi kita pun udah lupa. Iya. Udah ketiban sama peran yang lain ya? Iya. Nah, di film Nagih Janji Cinta apa? Peran kalian apa ini? Aku dulu ya. Boleh, Di sini aku berperan sebagai Ajeng. Bener ya, Ajeng Larasati ya? Bukan. Oh, bukan ya? Ajeng Cokro Diningrat. Mosok Ajeng Larasati ya, Mbak ya? Bukan ya, salah. Yang main siapa? Yang jawab siapa? Boleh nggak? Nggak ngarang. Pokoknya di sini aku berperan sebagai Ajeng. Ajeng itu wanita muda. Pokoknya dia anak ningrat, dia anak keluarga bangsawan di Solo, bisa dibilang seperti itu. Ya dia karakternya sih tenang, manis, anggun, santai, gitu-gitu sih. Gimana layaknya anak ningrat gitu ya, nggak boleh kalem gitu kan. Ngomongnya dikit. Betul. Tenang, apa sih, kayak santai banget ngomongnya. Sedangkan berbeda banget sih sama Marsha gitu ya, yang orang Sumatera. Itu gila banget sih, bener-bener tantangan banget, dimana aku harus berusaha menjadi Ajeng di saat aku sendiri tuh kalau ngomong suaranya gede aja gitu kan. Gede dan keras ya, kalau iya, keras orang Sumatera Batak ya? Batak, ceplos-ceplos gitu ya, sangat berbanding terbalik. Jadi ya begitulah kalau mau lihat sisi aku yang lain. Sebelum gitu. Nanti lebih detail, Adi. Dokter. Jadi dokter Satrio. Udah dijawab malah. Karaktermu gimana dia maksudnya? Si dokter tuh siapa? Ini tuh gimana sih, ngomong satu arah apa gimana sih? Bingung deh. Jadi gue di sini berperan sebagai dokter Satrio. Dokter Satrio itu orangnya tuh kayak optimis, yang benar-benar menggebu-gebu ingin mendapatkan sesuatu, harus didapatkan. Yang pasti orangnya kaya, kepedean, bibit bobotnya yang pasti jelas, karena dia dokter kan, kayak gitu. Dan yang pasti dia bakal menikah sama Ajeng deh.
Optimis ya. Optimis. Ini kenapa waktu itu dapat terima tawaran peran si Dokter Satrio ini langsung diterima atau sempat mikir-mikir dulu Pak? Atau karena kenal sama si Rizky Balki? Rizky Bakti. Sama Mas Rizky udah sekali project juga bareng kan. Terus sebelumnya juga, pernah ya? Sebelumnya juga pernah di GSNN dan pas itu selesai aku syuting sinetron langsung aku ambil karena pengen nyobain yang baru kan, karakter baru kan. 1,5 tahun jadi pengantar jenazah. Betul. Kita cobalah jadi dokter kata manajer aku. Ya udah kita ambil gitu. Pengantar jenazah juga booming tuh ya peranmu ya. Iya, Sama bersama sahabatmu, sahabat-sahabat betul. saya gitu. Salah satunya Iya. Terus Marsha Arwan kenapa waktu itu terima? Ini kan karakternya beda banget sama karaktermu sehari-hari gitu. Kenapa? Karena tertatangkah gitu atau karena ada pertimbangan yang lain terima si Ajeng ini? iya, kalau aku biasanya kalau ditawarin suatu project pasti akan melihat dulu sih sinopsisnya, ceritanya bagaimana, terus karakter yang ditawarkan seperti apa gitu. Dan rata-rata film yang aku ambil juga karakternya biasanya aneh-aneh. Jarang ada yang benar-benar oh ini Marsha banget kayak gitu. Nah makanya di sini aku ngelihat ceritanya pun juga ringan dan seru gitu ya dan overall menunjukkan tentang keindahan kota Solo kepada nasional gitu ya. Jadi aku senang juga di situnya. Terus juga karakter Ajengnya di sini yang tadi aku bilang sangat beda banget, dimana aku harus ngomongnya secara santai kayak gitu. Ya mungkin aku cuman bisa mengeluarkan itu di karakter Ajeng ini. Jadi ya menurut aku ini kesempatan yang baik sih untuk aku explore acting aku juga gitu. Gimana aku harus menahan si suara-suara yang besar itu, nahan ego gitu ya untuk suatu kebanggaannya bisa syuting sama bapak saya sendiri yang benar-benar tokoh Jawa gitu ya. Kalau aku sih pelan-pelan jatuh cintanya sama Ajeng dengan jatuh cinta sama si peran Ajeng aku ini juga belajar acting tentang sama Jawa juga kan, maksudnya Irzan Faik, gimana sih kalau misalnya ningrat tuh kayak sama gimana sih aktor biasanya orang-orangnya gitu. Jiwo Tejo. Misalnya Kartini yang Aduh, zaman dulu itu juga terus suatu kebanggaan ya bisa ngobrol syuting juga sama bapak saya sendiri aku di rumah yang terus benar-benar juga tokoh ngobrol Jawa sama gitu ya. teman-teman Kalau aku pemain sih yang lain gitu, jatuh cintanya banyakin sama Ajeng referensi nonton film dengan juga sih gitu. apa Terus ya, aku juga yang ngobrol sama belajar orang-orang tentang Jawa, Jawa juga juga kan, kan, maksudnya kayak gitu. gimana sih kalau misalnya ningrat tuh kayak gimana sih biasanya orang-orangnya gitu. Terus nonton-nonton film juga kayak misalnya Kartini yang zaman dulu gitu. Terus ngobrol-ngobrol juga sama mbak-mbak aku di rumah, terus juga ngobrol sama teman pemain yang lain gitu. Banyakin referensi nonton film juga sih gitu. Terus yang ngobrol sama orang-orang Jawa, biasanya rata-rata sih kayak gitu. Emang pengen aja, maksudnya supaya ya aku senang aja untuk nyobain suatu hal baru gitu ya. Berusaha jadi orang Jawa tuh menurut aku juga sesuatu yang seru ternyata gitu. Jadi aku tinggal di Jawa gitu ya udah deh pelajarin aja sebagai orang Indonesia. Pengen juga sih. Jadi susah nggak ternyata kalau ngomong Jawa tuh? Lumayan ya, apalagi dengan aksen-aksen itu gitu ya. Harus medok gitu susah. Harus medok lumayan susah gitu. Jadi terus di sini juga untuk karakter Ajeng katanya Pak Balki juga Ajeng nggak boleh yang terlalu medok yang bener-bener kayak kalau misalnya mungkin katanya sih kalau orang Jawa yang emang udah mendok, terus ngelihat orang Jakarta dimendokin tuh jadi kayak aneh, berlebihan gitu kan. Nah, di karakter Ajeng ini nggak mau terlalu digituin gitu. Jadi ya aku masih lumayan aman, nggak harus terlalu medok banget kayak. Itu butuh berapa lama untuk hanya untuk dialog aja, untuk biar Jawanya tuh nempel gitu loh? Butuh berapa lama? Sebenarnya waktu persiapan kita lumayan singkat ya, karena aku sendiri waktu itu, apalagi terutama buat aku karena waktu proses reading kayaknya semingguan ya? Seminggu, 2 mingguan. Itu sama acting coach kita juga, cuman aku tuh waktu itu lagi COVID. Jadi aku by Zoom aja gitu. Memang aku agak sulit juga ya, maksudnya sebagai iya, apalagi sini kan lumayan banyak aku juga dan harus berbahasa Jawa gitu ya. Jadi menurut aku agak sulit sih, tapi dibantu banget dengan coach acting kita ya waktu di Solo Jawa, juga. Ada Mas Cepi, dia benar-benar membantu kita untuk oke, kalau misalnya kalian mau serius nih, pokoknya selama di set dan setelah selesai syuting kalian harus berbahasa Jawa. Nah, jadi emang dipaksa gitu situasinya untuk kita ngomong berbahasa Jawa, jadinya lebih lancar, lebih luas gitu ngomongnya. Masih ingat nggak Marsha Arwan bahasa Jawa apa yang diingat itu, ngomong dialog apa gitu?
misalnya? Apa ya? Sebenarnya di sini nggak terlalu banyak Nggak Jawa terlalu bahasa yang Jawanya gitu nggak ini nggak ya? lebih ke pesan-pesan yang dikasih di situ, misalnya kayak apa ya? Ada icon-icon apa sih, petuah-petuah gitu ya? Kayak gitu-gitu aja sih, nggak yang dari dialognya terlalu Jawa Jawa gitu. banget. Nggak bahasa Jawa banget gitu nggak ya? Enggak, Pengen jadi kayak- supaya orang-orang tetap masih bisa nonton dan mengerti gitu. Nyun sewu. Nuhun gitu. sewu, Oh, oke. iya matur nuwun, terus nje Pak, apa kulo ajeng matur gitu. Itu ya itu tuh. Apalagi kalau orang keraton, orang daerah biru ningrat itu kan memang bahasa tuturnya bahasa Jawa yang halus banget. Iya, nah itu aku juga belajar. Lebih susah daripada bahasa ngoko, bahasanya tuh ada bahasa Jawa ngoko apa yang halus banget itu. Dari pengangkat agak sulit. jenazah kemudian menjadi dokter, mudahkah untuk mendalami peran itu atau ya yang namanya aktor mah lahap-lahap aja, peran apapun bisa lah. Terus juga banyak konsultasi sama sutradara sih kayak gitu. Kalau peran dokternya barangkali tipis ya, malah lebih ini mendalami sisi antagonisnya si Satrio ini. Iya. Dokternya itu kan emang kita nggak ada yang bedah-bedahan kan aku di sana kan ya. Cuman plakat nama SPD itu juga gak aku di rumah sakit dan hal-hal lainnya juga gitu. Sisanya ya udah lebih ke konflik-konfliknya aja lebih mendekatnya. Nah itu untuk kemudian memunculkan biar penonton itu benci, kalau orang Jawa bilang tuh sengit gitu, ngeselin gitu. Nah, katanya Mbak Asri tadi juga, ini peranmu nih ngeselin banget sebenarnya gitu. Bikin Aslinya penonton sih. itu, aslinya juga gitu. Aslinya kayaknya ngeselin. Kayaknya. Jadi gampang dong ya. Kayaknya. Jadi waktu acting gampang ya. Iya. Kayak tadi si Marsha cerita karakter aslimu sebenarnya natural gitu loh kan. Nah itu bercandaan kita. Enggak, tapi itu ngerasa lebih mudahkah untuk mendalami si antagonisnya ini, sisi antagonisnya si Dr. Satrio ini? Nggak mudah sih menurut aku, lumayan sulit juga karena emang butuh reading juga kan sama pendalaman 2 mingguan lebih. Dan di set pun Pak Balki selalu membebaskan kita ya berekspresi ya, ketika kita ada improvisasi yang kayak gini, kita ngobrol aja sama beliau dan beliau mau ya udah kita jalanin kayak gitu, simple kayak gitu. Selalu diskusi sih. Selalu diskusi intinya kayak gitu di situ. Dan susah nggak susah tetap susah menurut aku kayak gitu, nggak ada yang gampang. Dengan Marsha Arwan, dengan Irsan baru pertama kali ketemu di satu. Kalau project iya kali ya? Iya. Project baru pertama. Nah biasanya yang ditanya wartawan itu untuk mendapatkan chemistry itu secara kimiawi itu biar kalian itu Yang bisa saya wartawan. Bener biar juga deket lagi. itu loh. Ya kalau jatuh cinta Apa? beneran, ngejar cintanya si Ajeng tuh bener-bener kelihatan ngejar beneran. Padahal apa? baru ketemu gitu loh. Gimana? Ya, ya ada endingnya soalnya. Oh, gimana aja belum ya? Gimana? 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 Ya biasalah nongkrong bareng, ngobrol bareng. Awal-awal dia sampai jijik sama aku pas di set. Kalian ini cowok apaan sih kayak gitu? Emang gitu ya? Iya, pas yang awal kita di set yang scene yang itu bener-bener scene, itu scene pertama loh. Awalan kita itu loh scene syuting. pertama kita Dia sampai syuting. jijik. Mesra gimana? Bener-bener langsung kayak geli disuruh sama Pak Balki. Udah anggap aja perhatiin kalau dia tuh nggak suka, bener-bener geli, jijik gitu. Pak Balki ngomongnya gitu Ya, kan? terus Pak Bagi bilang aku anggap aja nih Marsha cewek yang yang kamu siap terekam katanya. Iya terekam, iya benar. Iya katanya biasanya kamu terekam. Bener-bener. Bahasanya bener-bener Pokoknya, persis kayak gitu. ya, Ya scene kan itu kita sih. juga jadi kayak gitu. Ya, jadi ya Pak Bagi pun ngebangun kita juga enak banget ya chemistry-nya kayak gitu. Artinya ketika pertama kali ketemu pun kalian nggak ada
persoalan juga ya untuk Nggak ada. biar dapat si masing-masing karakternya itu loh. Mm-mm. Kalau jatuh cinta beneran, kalau benci memang benci beneran gitu loh. Si Ajengnya ini misalnya. Di set saja. Iya. Iya, ya namanya juga aktor gitu ya. Mungkin kita harus menyalurkan hal itu ke situ. Itu kalian nongkrong bareng misalnya ke angkringan atau jalan-jalan muterin Iya, kota bener. Solo itu memang itu membantu kalian untuk apa ya? Iya, ngeblend lah, Ah. ngebonding satu sama lain lah. Contohnya sebelum kita syuting, kita malamnya kita ke angkringan kan. Iya, malamnya kita muter-muter, Ini kita angkringan. Satu fakta juga nih, kita sempat nggak dibolehin tuh karena lagi covid tinggi-tinggi. Oh iya, Oh, benar. Pasti mau jalan-jalan tapi Nggak dibolehin. Cuma Padahal sebenarnya angkringannya juga dekat hotel banget, mungkin 5 menit lah ya aja berjalan kaki gitu. Padahal sebenarnya karena kenapa kita memilih untuk ya udahlah nggak apa yang deket-deket aja, kita jalan kaki, kita cari makan, biar kita juga tambah bonding lagi karena mungkin waktu reading kemarin tuh masih terlalu singkat gitu ya. Kalau ini kan di lapangan gimana caranya kita juga bisa nyambung satu sama lain gitu, saling mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kemarin belum nanya, jadinya sekarang lebih banyak ngobrol lagi supaya kan kalau emang kita udah lebih terbuka, udah lebih kenal kan pastinya akan lebih enak kan untuk kayaknya nanti adegannya bagusnya gini deh, kayak nanti gini, maksudnya nggak ada canggung-canggungan gitu untuk membuat satu scene itu menjadi lebih banyak warnanya gitu kan. dengan Irsan juga seperti itu kah? Iya, Semua. sama semua. Nggak ada artinya nggak ada kendala ya meskipun saat itu selain apa tadi nge-zoom pakai reading pakai zoom di luar itu kalian aman-aman aja untuk Iya. saling mendalami karakter masing-masing itu ya. Paling ya itu aja sih, gara-gara COVID itu aja sih jadinya aku mungkin lumayan ketinggalan ya dibanding teman-teman yang Oke. lain gitu, karena aku setelah project yang ini kan aku juga project selanjutnya sama si acting coach yang sama nih. Ternyata seru banget main bonding-bondingannya gitu, yang kayak ada joget-joget gitu ya, Terus juga kayak nyanyi-nyanyi gini, apa gini. gitu, irama bareng. Ternyata emang bener sih, gara-gara hal itu tuh sama semuanya jadi, misalnya nih belum pada kenal semua gitu, kita 1 hari atau 2 hari ketemu aja udah berasa kayak kenalnya lama banget gitu loh, dari si games yang dikasih sama acting coach ini gitu. Mungkin aku memang agak ketinggalan sih, cuman waktu itu aku sempat dikasih waktu 1 hari reading sama si Irzan doang, sama Adi juga ya? enggak Izan. Enggak ya, sama Irzan doang, karena kan emang ceritanya pacaran gitu kan, jadi emang harus ya lebih kenal gitu ya. Jadi dikasih waktunya cuman pas hari terakhir reading aja gitu. Kalau yang lain ya mungkin masih bisa dibangun di set gitu ya, kayak gitu. Dengan bapak misalnya, dengan ibunya si Wanda Mida ya. Iya, Bu Wanda. Itu juga lancar kah Marsha Arwan untuk menemukan chemistry itu? Iya, lancar-lancar aja sih, puji Tuhan. Waktu itu pertama kali ketemu waktu di preskon ya, kayaknya kalau sama orang tua juga. Iya, maksudnya kalau sama orang tua bisa ngobrol, dan ini aja sih menurut aku udah cukup ya, gitu, dengan ngobrol aja. Mereka juga terbuka. Nggak mungkin juga Marsha Arwan kemudian ngajak, ayo Pak Sujiwo Tejo, Bu Wanda, kita makan angkringan yuk. Nggak gitu juga kan? Enggak. Kayaknya waktu kita pada ke angkringan mereka belum pada datang deh. Karena kan kita syutingnya 2 minggu tuh di Solo, lumayan lama ya. Full itu ya, 2 minggu ya? Full 2 minggu ya, mungkin libur-liburnya 1 hari 2 hari gitu. Cuman full di Solo, dan waktu itu syuting set Rumah Ajeng kan Bapak Ibu banyak kan di Rumah Ajeng ya. Itu udah hari-hari terakhir gitu. Jadi awal-awal emang nggak ada Bapak Ibu. Emang bener-bener kita doang. Saat syuting berarti lancar-lancar aja ya? Lancar sih ya, So far lancar aja sih, nggak ada kendala. 2 minggu itu menyenangkan ya? sangat So menyenangkan. happy lah. Jadi kita habis syuting dibikin angkringan, nongkrong di atas kayak gitu. Dan ngobrolnya banyak kayak gitu. Itu kalian sekarang udah mulai promo nih, udah mulai muter-muter ke banyak tempat ini berarti sekarang. Lumayan, tur Indonesia. Tur Indonesia. Tur Java, tur, oh iya ya, nggak Indonesia ya, Java Tour gitu. tur Pulau Jawa. Tur Pulau Jawa, karena apa ya, khasnya kota Solo kan memang mudah-mudahan sih diterima juga kayak Amin. Sumatera gitu. kayak ngeri-ngeri sedap. Ternyata meskipun budayanya Batak, banyak Diterima syutingnya di Sumatera Utara, nyatanya juga diterima di seluruh Indonesia ya. Amin. Apa aja yang kalian lakukan ketika ketemu sama penonton barangkali? Calon penontonmu nanti di bioskop Apa ya? kemarin. Enjoy the movie, nikmatin aja.
Katanya sampai ada yang kesel gitu loh kalau sama Adi, terutama sama Adi itu gimana sih, Di? Iya, jadi ya nggak tahu. Ya kalau bisa ditimpukin lah di jalan gitu minimal ya. Berarti Kan itu berarti bagus iya, dong. berarti kan itu oke gitu, Di. Nggak apa-apa ya. Sakit. Masih ada bekas ini Tapi bagus loh. Sampai begini. di kopeng. Dulu aku inget, sinetron zaman dulu ya, apa ya, bawang merah bawang putih kalau nggak salah ya. Waktu itu jadi bawang merahnya kan Kania, digaplok-gaplokin orang. Beneran? Iya beneran Di. Berarti acting lu bagus, Iya, bener. bagus, Di. Terbukti masyarakat. Besok kalau ada promo lagi di ketemu orang banyak pakai tangan. Iya bener, Gitu. tangan sepanjang. Kalau ibu-ibu kan kalau itu kan tahu sendiri Mas, kalau udah kesel Mas. Iya, bapaknya apalagi ibu-ibu ya, Itu nyubit-nyubit itu ya di mana? ampun, Itu kamu dapat di tuh. mana itu? Solo. Oleh-oleh di Solo. Apalagi kandangnya tuh kan. Saking gemesnya kali itu, Di. Ya Tapi udah. puji Tuhan banget waktu kemarin di Solo sold out ya. Kita Iya, special 3 screening, studio, thank you. tiga studio sold out. Bapak Iya. udah dijual. Jualan kemarin di Oh, oke. Special screening. satu studio pun itu berbayar. Wali kotanya diundang nggak itu, Mbak? Udah nonton belum? Diundang cuman Kan Mas Konco kan tahu Mas Gibran. Iya. Konco. Kocak-kocak. iya. Jos tenan pokoknya. Jadi selama di Solo kalian di mana aja? Kalau boleh tahu syutingnya tuh di mana aja? Banyak sih ya, kita muter-muter tempat-tempat ikonik di Solo gitu yang pasti wisatawan pasti akan ke sana gitu. Contohnya Tugu Jogja. Tugu Jogja di Jogja, Mas Oh, Adi. salah. Tugu Gua Jogja. Solo, Tugu Iso. kan di Solo Adi. Jogja kan Atau kemarin nggak syutingnya promo. sampai Jogja ya? Syutingnya sampai Jogja. Enggak. Cuman pas libur aja kita ke Jogja, refreshing. Iya, karena deket kan, Solo Jogja sejam naik kereta. Iya. Kita ke pasar Klewer. Klewer. Terus ke UNS. Tawangmangu. UNS. Terus UNS kampusnya. Oh iya. Soto Triwindu. Soto Triwindu. Ada Rumah rumah Danar Danar Hadi. Hadi. Soto Triwindu tuh katanya langganannya Pak Jokowi tuh. Nggih, Mas. Nggih. Beneran leres ya itu? Nggih, leres. Oh, iya enak banget. Nggih. Kita kemarin sebelum pulang makan situ. Tenane. Tenan iki. UNS Apple, Cok. Jadi pernah Kok jadi Surabaya? datang ke sana, ternyata jam 3 udah tutup. Iya. Jadi cuma dapat sisa-sisa doang. Ya. Mas kalau mau sisanya doang, kita udah tutup. Ya nggak apa-apa, kuah doang. Akhirnya makan. Gimana perasaanmu? Ya sebenarnya ya nggak puas aja Mas Adi karena cuma sisa-sisa doang. Tapi udah cukup lah dapat ngerasain soto Triwindu Vibe-nya kan. ya. Iya. Triwindu. Betul. Sukaannya Pak Jokowi itu. Betul. Lalu kemana lagi? Keraton. Enggak. Enggak. Kita nggak ngeraton. Di rumah Ajang tuh rumah Danar Hadi itu. Rumah- Itu besar, Oh. itu aja udah wah besar banget ya, megah banget. Perancang busana ya, perancang batik ya. Danar Hadi. Terus apa lagi ya? Iya rata-rata Di situ jalan sih. di stadion itu Manahan. Manahan. Iya, Stadion Manahan. Tempat main sepeda-sepeda yang berlampu itu. Betul. Jadi berkesan tuh ya di Solo ya 2 minggu ya. Sangat berkesan Solo. Kitanya juga jadi belajar tempat-tempat di Solo tuh ternyata banyak juga yang bagus-bagus dan seru-seru gitu. Kitanya sendiri. Jadi kita pengen masyarakat juga pengen memberitahu kepada mereka bahwa Solo nih ternyata juga bisa jadi salah satu destinasi wisata yang banyak banget loh tempatnya untuk dikunjungin gitu. Sangat hebat lah Solo 10 tahun terakhir ini sangat Betul. perubahannya. Iya, pesat sangat banget luar sih. biasa. Apalagi ketika dipimpin sama Mas Gibran ya Mas Adi ya. Mas Gibran Raka Iya. Bumi, the Iya. best. Terbaik Mas E. Jadi kenapa ini buat yang mau nonton tanggal 8 Desember film Nagih Janji Cinta tayang di bioskop. Kenapa pecinta film harus nonton Marset Arwan? Nonton filmmu, nonton si Ajeng ini. Kenapa harus nonton? Karena filmnya unik, filmnya seru, filmnya ringan, drama, komedi, keluarga, friendship, semuanya ada di sini. Terus juga memperlihatkan keindahan kota Solo yang mungkin masih belum pada tahu gitu, bahwa banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi di Solo yang seru-seru. Terus juga karakter Ajeng kalau pengen lihat aku di sini kalem karena aku aslinya ceplas-ceplos dan keras. Di sini aku jadi putri Solo yang anggun, manis, kalem. Jadi ada pesannya nggak? Menurut Marset Arwan ketika memainkan peran Ajeng ngerasa bahwa ada loh ternyata sehari-hari itu kisah si Ajeng sama si Iya. Bagas
sama si Satrio tuh ada gitu loh. Oh iya. Oh iya, itu juga sih cerita dari Nagih Janji Cinta sendiri tuh masih relate banget sama kehidupan sehari-hari kita gitu. Tentang bibit bebet bobot Betul. gitu. Bahkan aku sendiri nggak munafik, aku juga pasti cari cowok yang bibit bebet bobot juga ngelihat sih dari situ. Dari di dunia aslinya ya. Di Iya, kehidupan. maksudnya pasti tetap pengen tahu lah, maksudnya kan buat masa depan gitu kan. Namanya orang tua juga pasti concern Betul. sama hal-hal itu gitu. Ini sampai hari ini udah dapat belum? Udah. Malah nanyain itu. Malah ke situ. Belum. Enggak, artinya ada ya, tetap mikir begitu ya. Tetap ada. Maksudnya makanya aku bilang relate banget kan, karena memang masih, menurut aku masih banyak sih yang mikir kayak seperti kisah Ajeng sama Bagas ya. ini gitu, dan gimana mereka bisa memperjuangkan cintanya gitu di depan orang tua gitu. Padahal kan ya maksudnya orang tuanya juga keras gitu ya. Namanya orang tua ningrat gimana Betul. sih, udah punya adat istiadat Betul. gitu yang emang nggak bisa Orang biasa dilanggar tuh nembus gitu. itu kayak susah ya. Iya, kayak temboknya tuh tinggi banget Betul. gitu loh. Banyak Setinggi banget. tembok keraton itu ya. Jadi ya gitu lah. Tapi ini mungkin nggak menurutmu mungkin nggak orang biasa itu mencintai perempuan yang meraihnya harus pakai perjuangan itu, yang bibit bobotnya itu beda sama dia itu. Mungkin aja sih. Tapi dapat atau enggaknya kita belum tahu. Ya kan? Betul tidak? That's right. Kalau mencintai mah boleh-boleh aja, siapapun berhak mencintai siapapun. Cuman kalau dapat atau enggaknya, direstuin atau enggaknya, ya kita Urusan belum belakangan tahu. itu ya? Urusan belakangan Oke. gitu. Yang penting berusaha dulu ya. Yang penting berusaha dulu. Bukannya laki-laki suka ngejar cewek yang susah ya? Enggak, Di. wow. Enggak begitu ya? Kalau saya mah yang mau aja. Oke, mau- yang gampang aja ya. Yang mau berjuang bareng lah. Ah. Gitu. Kalau di satu yang berjuang, satunya enggak, buat apa? Iya sih, betul, iya juga betul. lagi. Memang harus seiring bersama ya, satu untuk selamanya ya. Kalau satunya nggak mau ya, buat apa ya dia? Nah, pada akhirnya kan nanti bakal pisah juga. Iya. Kalau dia cuma satu yang berjuang. Betul. Udah nggak sevisi itu ya. Yes. Di, kenapa orang harus nonton film Nagih Janji Cinta? Kenapa harus nonton lagi Janji Cinta? Karena film ini unik, banyak kesan, pesan dan maknanya. Yang pasti setnya juga indah-indah banget tentang kota Solo, dan karakter di sini juga unik-unik. Yang pasti filmnya sangat-sangat bagus lah untuk ditonton bersama keluarga, pacar, mantan, gebetan, semua ajakin deh nonton. Seru Oke. pokoknya. Ini mulai lewat film Nagih Janji Cinta, nama Adiska mau makin melambung di industri film ya. Amin. Udah mulai ngerasa ini nggak, ngerasa dapat label selebritas nggak, Di? Enggak. Atau lu biasa aja, namanya orang kerja ya, Biasa aja. namanya terkenal ya bonus. Biasa. Kenapa gue yang jawab, Di? Iya. Maksudnya dari lu Kayaknya dari- Mas tuh udah mewakili diri gua ya. Dari tadi tuh setiap maksudnya- pertanyaan dia yang jawab. Kayaknya kan- Mas ini lebih tahu diri saya daripada Lu saya. sering main sinetron, terus sekarang mulai jatuh cinta sama film juga, Di. Sampai mendapat oleh-oleh, dicubit emak-emak gitu. Ngerasa ini nggak? Ngerasa populer, ngerasa Enggak. Dari atau lu dulu biasa aja gitu? dari dulu kayak gitu-gitu aja. Selalu menstandarkan diri ya di tengah aja terus gitu. Kalau kita udah di atas tuh tepat tingginya tuh cuma turun udah. Kalau kita datar ya udah datar. Kalau terlalu tinggi nanti jatuhnya Jatuh. sakit ya? Hah? Oke. Hidup kan pasti ada naik turunnya kan. Udah jalin aja. Terakhir Marsha Arwan begitu juga kah? Ngerasa begitu juga kah? Wah ini mah senior saya jelas nih. Kita dengerin dulu nih apa nih jawaban dia nih. Aku gimana ya? Aku juga ya biasa-biasa aja sih. Aku juga nggak pernah mau melabelkan diri aku sebagai selebritis gitu ya. Aku manusia biasa juga yang punya pekerjaan, mungkin ya aktor. Memang kalau sebagai aktor pun juga aku nggak bisa berdiri sendiri. Aku harus bersama tim. Kalau nggak ada tim, nggak ada teman-teman di balik layar juga aku bukan siapa-siapa gitu. Jadi ya aku sebagai pekerja seni aja sih. Itu kerasa nyaman nggak sebenarnya dapat label begitu? Ya terkenal itu sebenarnya Sebenarnya menurut aku terkenal ya bonus aja sih gitu. Karena kan sebenarnya balik lagi itu kan kita satu tim ya. Sebenarnya jadi kenapa kita jadi artis ya, menurut aku kita dari satu tim itu yang emang sebenarnya yang lain nggak mau kelihatan mukanya aja, tapi yang dijual mukanya kita. Sebenarnya karya-karyanya karya kita semua as a team gitu. Tapi yang maju ke depan ya cuman muka-muka kita aja gitu ya. Dari situ ya gitu deh. Oke. Terima kasih Sobat TK sudah
menyimak obrolan kami. Terima kasih Adi Sky, Marsha Arwan sudah mampir ke Warta Kota. Barangkali ada pesan sebelum film kalian tayang di bioskop? Matur suwun sangat sadayana. Ada Sundanya nih, ada Sundanya. Terima kasih Marsha Arwan, Adi Sky, sehat semua. Terima kasih. Aduh, kita boleh promo nggak sih? Boleh. Silakan. Jangan lupa lupa saksikan Nagih Janji Cinta tanggal 8 Desember di seluruh Bioskop bioskop. kesayangan Anda. Makasih Mas. Jangan spoiler, jangan lupa. Oke, terima kasih, sehat-sehat semua. Jangan lupa nonton film Nagih Janji Cinta di bioskop mulai 8 Desember 2022. Terima kasih Sobat DK. Bye-bye. Bye. Jangan lupa subscribe ya.